Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gaung, yang terhormat Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Gaung, yang terhormat Waka Kesiswaan, Bapak Ibu Majelis Guru, staf tata usaha dan tim IT SMA Negeri 1 Gaung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Labor SMA Negeri 1 Gaung dalam rangka penjelasan materi asesmen kompetensi minimum yang akan saya jelaskan. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asesmen kompetensi minimum. Seperti yang kita ketahui, kata asesmen itu bisa kita artikan dengan pengukuran. Kompetensi minimum. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi. Atau bahasa lainnya literasi membaca. Numerasi itu yang berhubungan dengan angka. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Next. Komponen asesmen nasional. Literasi AKM nasional, literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Jenis AKM numerasi literasi. AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja atau mutu sekolah dan administrasi terstandar. AKM kelas awal SD sampai dengan akhir SMA mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level, administrasi tidak terstandar. AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa serta administrasi terstandar. Asesmen kompetensi minimum. Literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kemudian numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini bentuk soal AKM berbentuk objektif. Pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu.
kemudian menjodohkan, isian singkat bisa berupa angka, nama, atau benda yang sudah fix, dan non-objektif atau esai. Oke, jadi sedikit perbedaan mengenai UN dan AKM. Situasi saat ini, materi UN itu mungkin lebih padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Nah, sehingga biasanya ketika UN, siswa itu lebih mengalami stres. Tidak hanya siswa, guru, bahkan guru juga kadang stres menghadapi UN, dan bahkan orang tua juga stres dalam menghadapi UN. Karena di dalam UN itu siswa dituntut untuk menghafal materi, untuk menguasai materi. Sedangkan dalam AKM, pertanyaan ataupun soal yang digunakan itu biasanya jawabannya lebih kepada penalaran siswa. Kemudian, karena AKM itu dilaksanakan di jenjang menengah seperti yang kita ketahui, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sehingga ketika terjadi masalah dalam nilai siswa, kita dapat memperbaiki kualitas siswa kita di jenjang selanjutnya. Bisa di kelas 6 kita perbaiki lagi, kemudian di kelas 9 bisa diperbaiki, dan di kelas 12. Sedangkan UN itu adalah proses penilaian akhir, sehingga ketika hasilnya tidak memuaskan, kita tidak bisa memperbaiki nilai yang sudah ada, sehingga nilai yang ada itulah hasilnya, karena siswa akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi itu salah satu keuntungan dari AKM, kelebihan AKM. Oke. Tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Kemudian tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang dimana di sini ada literasi, kemudian numerasi dan karakter. Literasi yang berhubungan dengan teks, bacaan, numerasi yang berhubungan dengan angka, serta karakter. Biasanya soal yang berhubungan dengan karakter ini mirip-mirip dengan soal TKP, tes kepribadian. Nah, seperti itu, yang menggunakan nalar. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya juga for more information mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk tes AKM-nya, silahkan mengunjungi situs yang sudah di-share. Ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa mengunjungi situs yang sudah di-share di grup SMA Negeri 1 Gaung, karena kita memang harus mengikuti tes itu semuanya. Okay, I think that's all for my explanation. Thank you for your attention and participation. Nice to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.